Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli beras, jangan lupa membeli minyak. Siapa yang jawab salam dengan keras, saya doakan rezekinya semakin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal amanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati qori terbaik, juara internasional di Brunei Darussalam, mohon maaf, di Thailand tahun 1998, yaitu Ustazuna Haji Abdul Aziz. Beliau saat ini menjadi imam besar Masjid Agung Al-Mubarak Muarogumo, dan alhamdulillah beliau salah satu qori yang melanglang buana di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi untuk melatih peserta dan sekaligus ketua Dewan Hakim remaja dan dewasa. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Camat Kecamatan Batin, mohon maaf, Kecamatan Rimbo Ulu. Ada orangnya Pak? Alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua atau Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Rimbo Ulu. Kemudian yang saya hormati Kapolsek Kecamatan Rimbo Ulu. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita takzimi dan kita hormati Rois Surya MWCNU Kecamatan Rimbo Ulu. Kemudian yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua Tanfidiyah MWCNU Rimbo Ulu. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Setriwana. Kemudian yang saya hormati Kepala Desa terpilih Desa Wanareja Bapak Kartono. Kemudian yang saya hormati Ketua BPD dan anggota se-Desa Triwana. Kemudian yang saya hormati sesepuh NU Triwana Kiai Amin Mustafa. Mana beliau Pak? Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Asy'ariyah Kiai Naufal Irsyad LC, yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Rois Surya Ranting NU Desa Triwana dan jajaran.
Kemudian yang saya hormati Ketua Tanfidiyah dan pengurus ranting NU sedesa Triwana, kemudian Ketua PAC Muslimat NU Rimbo Ulu dan anggota, Ketua PAC Patayat NU Kecamatan Rimbo Ulu, Ketua Muslimat NU sedesa Triwana dan anggota, Ketua Banom NU sedesa Triwana beserta anggota, Ketua BKNT Kecamatan Rimbo Ulu, Ketua BKNT sedesa Triwana, kemudian Kepala Dusun sedesa Triwana, kemudian Ketua RT sedesa Triwana, serta yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Imam, Khatib, Bilal, Qori dan Qori'ah, Ustadz dan Ustazah, para alim, para ulama, tuan-tuan guru, tokoh lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus seluruh jajaran pengurus NU, Muslimat, Fatayat, Ansor dan Banser, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun organisasi Nahdlatul Ulama ini agar menjadi besar dan menjadi organisasi yang disayangi oleh seluruh umat. Amin. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, yang kecil tidak saya sebutkan nama, yang besar tidak saya sebutkan gelarnya satu persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat dari saya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir dalam acara pengajian 2 bulanan Triwana pada sore hari ini, tanpa terkecuali saya doakan semoga semuanya senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 13 orang yang ngaminkan. Ibu, Bu, ini tinggal ngamin saja tidak mampu. Ibu, baginda Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, kata Rasul, la yajtami'u mala'un, tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam suatu majelis, fayada'u ba'duhum, lalu salah satu di antara mereka berdoa dengan Allah, wa yu'amminu sa'iruhum, yang lainnya mengaminkan doa tersebut, illa ajaballahu lahum, kecuali Allah pasti akan mengijabah doa-doa mereka. Amin. Amin ya Rabbal. Ini janji Nabi, Bapak Ibu. Kalau kita ada majelis, ada perkumpulan, ada jam'iyah, lalu salah satu di antara kita berdoa, yang lainnya mengaminkan doa tersebut, Allah pasti akan ijabah doa-doanya. Amin. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Subhanallah. Maka sekali lagi saya doakan, semoga kita semua yang hadir dalam majelis pengajian Triwana ini semuanya mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disakinahkan keluarganya, disoleh dan solehakan anak dan keturunannya, dimudahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Kalau itu juga kencangan. Nampaknya wajah-wajah hutang itu nampak. Apalagi saya perhatikan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, alhamdulillah cantik-cantik semua, cerah-cerah semua wajahnya. Ini jilbabnya saja warna-warni. Subhanallah. Ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, ada yang warna putih,
ada yang coklat, ada yang abu-abu, ada yang sekali bayar, 2 kali bayar, 3 kali bayar. Alhamdulillah. Tahu Bu? Ya tahu lah. Nampak wajah-wajah bau canggung nampak Bu. Kemudian yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, yaitu Ketua PHBI, Ketua Perayaan Hari Besar Islam, yang sempat hadir juga pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pada sore hari ini dipertemukan oleh Allah dalam sebuah agenda pengajian. Pengajian 2 bulan sekali Muslimat NU. Bapak Ibu, dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, kata baginda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa saja yang berjalan dari rumahnya, melangkahkan kaki dari rumahnya dengan niat untuk menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis pengajian, menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis tempat orang membesarkan Allah dan Rasulnya, maka kata baginda Nabi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka pasti Allah akan memudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin. Amin ya Rabbal. Ibu, Bu, pengen masuk surga? Pengen? Udah tahu syaratnya? Hah? Syarat masuk surga yang pertama, mati dulu. Udah siap mati Bu? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa belum siap? Kurang amal. Nah, ini penyakit kita nih Mak Kiai. Jadi orang kalau sudah ditanya sudah siap mati belum? Belum Ustaz. Kenapa? Karena kurang amal Ustaz. Kita hari ini Bu sadar betul amal kurang tapi tidak mau nambah. Kita tahu betul amal kita sedikit tidak mau memperbanyak. Kita tahu betul amal kita tipis tapi tidak mau mempertebal. Padahal Bapak Ibu, yang namanya mati itu pasti dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Betul Bu? Betul? Kalau masalah kematian, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, apa sebabnya, itu hanya Allah yang tahu. Kita hari ini Bu hadir di acara pengajian ini, tidak ada satu pun di antara kita yang berani menjamin kita akan selamat pulang ke rumah masing-masing. Betul Bu? Betul? Betul? Maka Bapak Ibu sekalian, kematian itu pasti dan kita tidak tahu penyebabnya. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Tidak ada satu pun di antara kita yang bisa menjamin 1 menit ke depan kita bakal hidup. Maka Bapak Ibu sekalian, Bu, Ibu, kita tidak perlu takut dengan mati. Karena kata Buya Hamka, sebodoh-bodoh orang adalah orang yang takut dengan mati. Karena setakut-takutnya kita dengan kematian, toh kematian itu pasti datang juga menghampiri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut dengan mati, tapi yang perlu kita takutkan adalah apa bekal yang kita persiapkan untuk menyambut kematian. Ibu, Ibu, Bu, saya mohon maaf Pak, saya di mana-mana ceramah lebih banyak manggil ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kenapa Pak? Karena kalau ibu-ibu tidak diajak ngomong, mereka ngomong sendiri di belakang Pak. Karena itu memang fitrahnya perempuan. Ya Bu? Ya Bu? Karena ibu-ibu ini Pak, keturunan Hawa. Kita laki-laki ini keturunan Adam. Kalau Adam itu penyebutannya Adam,
mulut tertutup. Nah, itu makanya laki-laki ini banyak pendiam. Kalau ibu-ibu hawa. Maka jangan heran kalau ibu-ibu ini banyak ngomongnya, Pak. Kalau bapak-bapak ini pendiam, ini coba lihat bapak-bapak tuh, wajah-wajah tertekan semua. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, Bu, sudah kenal dengan saya, Bu? Belum? Belum kenal? Sudah kenal, Pak? Ya, mungkin sebagian kenal, sebagian belum. Saya izin Bapak Ibu, sebelum kita perkenalan dan pengajian ini lebih dalam, saya mohon izin dulu. Mungkin ceramah sore hari ini tidak panjang-panjang, cukup sedikit saja. Karena kata orang, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih setuju ibu-ibu. Jangan sampai Bapak Ibu warga pengajian Triwana ini nganggap saya ikan lak, ikan kakap, ikan lele. Kebanyakan cakap jadi bertele-tele. Yang lebih bagus itu Bapak Ibu ikan mujair, ikan sembilan. Kalulah cair kami pun pulang. Tapi tidak, Bu. Insya Allah Bapak Ibu saya ceramah kemana-mana. Saya alhamdulillah Bapak Ibu keliling 4 provinsi. Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau. 4 provinsi ini saya keliling ceramah. Insya Allah Bapak Ibu saya ceramah ikhlas lillahi ta'ala dan tidak mengharapkan apa-apa. Dan kalaupun selesai ceramah, ada panitia yang memaksakan diri ngasih amplop. Demi Allah Bapak Ibu, demi Allah, amplopnya saya buang. Kalau soal isinya itu urusan saya lah. Jadi Bapak Ibu, kita ceramah sebentar saja. Karena memang tadi Bu, sebelum dipanggil oleh protokol, saya dapat WA dari nomor baru, nomor yang tidak dikenal. Bunyi WA-nya begini Bu, jual rumah beli kapal, bawa gula juga roti, penceramah yang punya akal, jam 4:30 wajib berhenti. Nampaknya jatah ceramah saya kurang lebih Bu, setengah jam. Maka Bapak Ibu, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Ibu Andre Satria. Saya aslinya orang Desa Sepunggur, Kecamatan Batin Dua Bebeko, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dapat istri orang Desa Kotojayo Pelepat. Dan alhamdulillah istri saya beliau qori'ah terbaik, juara 1 internasional di Brunei Darussalam. Cuman tadi Bapak Ibu, kebetulan orang rumah saya beliau tugas di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan beliau hari ini diminta oleh Bapak Kanwil untuk ngisi acara juga untuk ngaji di Jambi. Jadi makanya tadi alhamdulillah tidak kalah hebat yang saya bawa adalah pelatih peserta nasional Provinsi Jambi, Ustadz Haji Abdul Aziz. Maka beruntung Bapak Ibu, pada hari ini fotonya istri saya, tapi yang tampil adalah Ustadz Haji Abdul Aziz. Ya Bu, Masya Allah. Sekarang Bapak Ibu kami tinggal di kota Muarabungo. Kalau mencari rumah kami di Bungo itu Bapak Ibu paling gampang. Bapak Ibu pergi ke pasar Muarabungo, lanjut ke Perumnas, nanti ketemu kantor Bupati. Di samping kantor Bupati ada kantor DPRD Kabupaten Bungo. Di samping kantor DPRD ada arena MTQ yang baru. Di samping arena MTQ ada Dinas Ketahanan dan Pangan. Di samping Dinas Ketahanan dan Pangan ada Masjid Al-Ikhlas. Di samping Masjid Al-Ikhlas ada perumahan Ratu Kaila Indah Limo. Bapak Ibu masuk ke perumahan Ratu Kaila Indah Limo itu, nanti ketemu dengan pos ronda, belok kanan. Ketemu simpang 4, lurus saja Bu. Ketemu simpang 3, belok kanan lagi. Di penghujung simpang 3, Bapak Ibu akan ketemu rumah 2 tingkat, di bawahnya ada mobil 5.
Tolong diingat Bu, itu rumah orang. Itu rumah orang. Kalau rumah saya Bapak Ibu di samping rumah yang bertingkat. Kalau nampak di pagar rumah saya ada billboard ukuran 2 kali 2 meter, tulis di situ PT Arasi Bungo Mandiri melayani haji dan umroh. Maka itulah rumah saya Bapak Ibu. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat untuk berangkat haji atau umroh, insya Allah besok bulan 11 tahun 2026 Mbah Sutrisno akan berangkat bersama kami untuk berangkat umroh menuju ke Tanah Suci. Kantor kami Bapak Ibu, kalau dari Simpang Jambi itu jembatan pertama sebelum jembatan kedua di samping Alfamart. Nah, itulah kantor pusat Arasi Tour Indonesia. Bapak Ibu, saya doakan semoga semua jemaah yang hadir dalam acara pengajian Triwana ini semuanya dapat berangkat haji atau umroh. Amin. Amin ya Rabbal. Semoga kita semua diberikan kemudahan rezeki oleh Allah untuk dapat berkunjung ke Haramain. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ibu, Ibu pengen berangkat haji? Ibu pengen pergi umroh? Nah, pengen. Kita tidak boleh berputus asa. Sebagai umat muslim kita tidak boleh bilang, Ustaz, bagaimana kami mau pergi haji, pergi umroh Ustaz? Jangankan untuk daftar haji, untuk daftar umroh, untuk biaya keluarga di rumah saja sulit, anak sekolah saja sulit Ustaz. Tidak boleh ngomong gitu. Karena demi Allah Bapak Ibu, panggilan ke Tanah Suci itu bukan hanya untuk orang kaya saja. Allah tidak hanya memanggil orang yang mampu, akan tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Ibu, Ibu, Allah tidak hanya memanggil orang kaya. Banyak orang-orang yang kaya raya, hartanya berlimpah ruah, punya mobil besar, rumah besar, penghasilannya besar, usahanya besar, bininya besar. Tapi kalau tidak ada panggilan Allah, tidak sampai ke Tanah Suci. Banyak kan? Banyak. Sementara Bapak Ibu, ada orang yang hidupnya pas-pasan, serba keterbatasan. Penjual gorengan bisa berangkat haji, penjual sate bisa pergi umroh, tukang bubur naik, bahkan ada filmnya. Betul Bapak Ibu? Bahkan kemarin Bu, tahun 2023 keluar berita di salah satu stasiun televisi. Berita Bu, ada seorang pemulung berasal dari Jawa Timur bisa berangkat haji furoda. Haji furoda itu haji apa Ustaz? Haji yang tanpa daftar tunggu, tanpa antri. Tahun itu daftar, tahun itu juga berangkat. Berapa biayanya Ustaz? Kurang lebih $25.000 Amerika. Kalau duit kita berapa Bu? 500 juta. Masya Allah. Kok pemulung bisa berangkat haji furoda? Gini ceritanya. Pemulung ini setiap 5 waktu beliau selalu berdoa dengan Allah. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, mudahkan rezeki hamba untuk dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah. Itu doa yang diulang-ulang Bapak Ibu. Pada suatu ketika beliau pulang sholat subuh berjemaah di masjid. Pulang dari sholat subuh berjalan di jalan raya. Subhanallah Bu, tidak disangka-sangka dari belakang ada mobil Toyota Mercy ngebut.
ditumbuknya pemulung, ditabraknya pemulung, terpelanting dari jalan raya masuk ke got, tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, pemulung ini pingsan selama 3 jam, tidak sadarkan diri. Begitu pemulung ini sadar, melihat ke kanan, nampaklah orang yang punya mobil Toyota Mercy tadi. Orang yang punya mobil Toyota Mercy itu langsung bilang, nampak pemulung itu sadar, langsung bilang, Pak Haji, maafkan saya. Tadi saya bawa mobil sambil teleponan dengan istri, tidak nampak Pak Haji berjalan di jalan raya. Akhirnya tertunggu. Mohon maafkan saya. Jangan laporkan kejadian ini dengan polisi. Jangan laporkan dengan Satlantas. Pokoknya ini urusan keluarga. Semua biaya di rumah sakit saya tanggung. Bahkan biaya keluarga Pak Haji di rumah juga saya tanggung. Kata pemulung yang berbaring di rumah sakit itu, Pak, jangan panggil saya Pak Haji, Pak. Saya belum pernah berangkat haji. Saya pakai kopiah haji ini, Pak, karena baru pulang dari sholat subuh. Oh, jadi Datuk belum pernah berangkat haji? Belum, Pak. Bapak kepengen berangkat haji? Wih, sebagai umat muslim siapalah yang tidak kepengen, Pak. Kalau gitu, pulang dari rumah sakit ini kami minta KTP, minta kakak, minta akte, kita pergi ke kantor imigrasi, kita akan urus paspor untuk Datuk, dan tahun ini Datuk pun pergi haji bareng saya dan keluarga. Subhan, itu Bapak Ibu. Kalau sudah datang panggilan Allah, tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa terjadi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di 3 desa yang hadir pada hari ini, pengajian Triwana hari ini, pengen berangkat haji Bapak Ibu? Pengen berangkat haji? Pulang dari acara ini tegak di jalan raya. Masya Allah. Ya, Ibu. Masya Allah. Ibu, Bu, tidak ada yang tidak mungkin. Saya bukan sombong, Pak. Saya, Pak, alhamdulillah, umur 6 tahun sudah naik haji. Umur 6 tahun. Ceritanya pada waktu itu kakek saya pulang dari kebun, badannya capek-capek, pegal-pegal, beliau ngerungkuk minta pijat dengan saya. Saya naik ke atas badan datuk saya sudah haji. Maka saya naik haji umur 6 tahun, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, itu kalau berbicara naik. Kalau berangkat Bapak Ibu, alhamdulillah, saya diberangkatkan oleh Allah tahun 2018. 2018 Bapak Ibu, saya berangkat 1 rupiah pun tidak ada biaya pribadi. Semuanya ditanggung oleh Provinsi Jambi. Saya 2018 masih ingat, ditelepon oleh Gubernur Jambi. Beliau bilang, Ustaz, tahun ini Ustaz berangkat haji, bimbing jemaah. Saya bilang, mana uangnya, Pak? Jangan khawatir, siapkan kakak, KTP, akte, ijazah, antar ke rumah saya. Pergi saya ke Jambi, Pak. Pulang ke Morohumo. Seminggu sesudah itu Bapak Ibu, keluar surat keputusan Gubernur Jambi tentang tim pembimbing haji daerah Provinsi Jambi. Alhamdulillah Bapak Ibu, ada nama saya di dalam itu. Maka 480 jemaah kloter 24 yang berasal dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin, saya yang diamanahkan oleh Provinsi Jambi untuk mendampingi dan membimbingnya. Alhamdulillah, sehingga 1 rupiah pun, Pak, tidak ada biaya pribadi. Semuanya ditanggung oleh provinsi. Maka haji saya ini Bapak Ibu digelarlah oleh masyarakat yang ada di desa kami dengan sebutan Haji Kosasi. Haji diongkosi. Nah, kan haji itu macam-macam, Pak. Ada namanya Haji Kosasi, haji diongkosi. Ada namanya Haji Hambali, pulang haji bawa hambal banyak sekali. Ada juga Haji Cereki, pulang haji isi kopernya cerek semua ada.
Ada juga Bapak Ibu haji maklum, sudah pakai kopiah haji, berangkat belum. Tapi tidak apa-apa. Bagi bapak-bapak yang memakai kopiah haji, pertahankan. Saya senang Bapak Ibu memakai kopiah haji ini. Kenapa? Karena kalau kopiah haji seperti ini, kopiah putih ini Bapak Ibu, 3 hari dipakai, itu kalau debu lewat, sudah nampak kotornya lengket di sini. Itu kelebihan kopiah haji. Mohon maaf Ustaz, beda dengan kopiah hitam. Kalau kopiah hitam seperti itu, kopiah nasional itu tidak pernah dicuci-cuci itu Bapak Ibu. Bahkan mulai dari ijab kabul sampai meninggal dunia, tak pernah dicuci-cuci itu, Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, usahakan kalau untuk sholat pakai kopiah putih, tidak pakai kopiah haji. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibu, Pak, Pak. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kemauan, ada tekad dan niat yang kuat, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Orang desa kami Bapak Ibu, cuman modal jual kacang tanah 3 karung bisa berangkat haji. Kok 3 karung jual kacang tanah bisa berangkat haji Ustaz? Bisa. Kenapa? Karena serta ke tanah-tanahnya dijualnya juga. Maka berangkatlah beliau Bapak Ibu. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Ibu, Pak, Pak. Jadi kalau kepengen berangkat haji, pengen pergi umroh, banyak-banyaklah berdoa dan kuatkan niat kita untuk datang ke tanah suci. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tadi saya sudah baca ini tema dari acara kita. Bersatu dalam jamaiyah, kuat dalam ukhuwah, dan teguh menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan tema ini dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan warga Nahdliyin yang ada di Triwana. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Persatuan ini penting Bapak Ibu. Ukhuwah penting. Kenapa? Karena kata pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno, pernah pada suatu hari beliau berpidato. Apa kata Soekarno? Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Jadi kalau masyarakat yang berada di desa Triwana, 3 desa ini ingin kuat, kita harus bersatu. Kalau kita ingin menang, kita harus kuat. Kalau kita ingin kuat, kita harus bersatu. Kompak Bapak Ibu. Jangan sampai bercerai-berai. Maka tadi qori kita Al-Ustaz Imam Haji Abdul Aziz mengutarakan sebuah ayat suci Al-Quran. Beliau mengatakan, Allah berfirman, apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dalam tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ibu, NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, kemudian Banser, kalau sudah bersatu, insya Allah kita akan kuat. Amin ya Rabbal. Konsep persatuan ini Bapak Ibu diajarkan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadisnya. Apa kata Rasulullah? Kun kal yadaini wala takun kal aini. Jadilah kalian seperti 2 tangan, jangan seperti 2 mata. Ibu, kenapa Rasulullah mengilustrasikan bahwa kita mesti menjadi 2 tangan? Karena kedua tangan kita ini Bapak Ibu luar biasa kompaknya. Coba kita perhatikan. Kalau tangan kanan yang gatal, tangan kiri yang menggaruk. Betul Bu? Kalau tangan kiri yang gatal, tanpa disuruh, tangan kanan akan menggaruknya. Kalau kedua-duanya
mereka akan kerjasama saling garuk. Betul Bapak Ibu? Itu hebatnya dua tangan. Jangan seperti dua mata. Kenapa kita tidak boleh seperti dua mata Bapak Ibu? Karena mata kita ini kita perhatikan memang jaraknya berdekatan. Cuman dihalangi oleh batang hidung Ibu. Mata berdekatan tapi tidak pernah bekerja sama. Tidak pernah saling menolong. Bahkan satu sama lainnya saling menjauh. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau mata kanan mendekat, mata kiri menjauh. Betul Bapak Ibu? Kalau mata kiri ingin mendekat, mata kanan menjauh. Tidak pernah kompak. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, kalau ingin bersatu, jadi seperti dua tangan. Cuman Bapak Ibu, persatuan dan kesatuan bisa roboh, bisa rusak akibat apa? Masalahnya cuma dua. Yang pertama akibat lisan yang tidak bisa dijaga. Yang kedua akibat penyakit hati. Ibu, Bu, Pak, Pak, lisan kita ini memang kecil Bapak Ibu. Lisan ini memang lembut, tapi kalau salah digunakan bisa berakibat petaka. Makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan, yamutul fata bi usratil lisan. Mati seseorang bisa disebabkan oleh tergelincirnya lidah. Salah menggunakan perkataan bisa berakibat petaka. Maka Bapak Ibu jaga lisan. Yang kedua, yang bisa merusak persatuan dan kesatuan adalah hati. Itu apa dulu? Kota apa? Kota infak. Nah, kita sebelum kita bagikan, bentar Bu. Bentar. Kita berinfak. Ibu. Nah, kalau untuk urusan infak nih Pak, saya banyak manggil ibu-ibu. Kenapa? Karena keuangan banyak di tangan ibu-ibu. Ibu, Bu, sebelum kita berinfak, saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu bahwa siapa saja yang ingin rezekinya lancar, maka perbanyaklah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Fatir ayat 29 Bapak Ibu, Allah menegaskan, apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum dzurriyyatan sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Kata Allah, ada 3 syarat supaya hidup kita selalu beruntung, tidak pernah rugi. Yang pertama adalah perbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, perbanyak mendirikan sholat. Yang ketiga, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Bapak Ibu, yang hari ini berinfak di jalan Allah, yang hari ini mengeluarkan harta di jalan Allah, yakinlah bahwa harta tersebut tidak akan pernah berkurang, justru semakin falyasdad akan semakin bertambah. Amin. Amin ya Rabbal. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Nabi menyampaikan, istansilur rizqo bis sedekah. Hendaklah kalian mencari rezeki dengan cara bersedekah. Makin banyak kita bersedekah, makin banyak kita berinfak, makin banyak kita mengeluarkan harta di jalan Allah, maka insya Allah pintu rezeki akan semakin terbuka lebar. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sementara sebaliknya Bapak Ibu, manakala harta kita tidak kita gunakan di jalan Allah, manakala harta kita tumpuk-tumpuk untuk keperluan pribadi tanpa kita berikan kepada agama, maka siap-siaplah hidup kita tidak akan pernah tenang Bapak Ibu. Ibu,
Apalah gunanya harta banyak kalau tidak berkah? Betul Bu? Betul. Apalah gunanya uang banyak kalau tidak berkah? Betul. Betul. Apalah gunanya kekayaan kalau tidak bermanfaat untuk orang lain? Betul Bapak Ibu? Ibu menjadi orang kaya, punya pabrik tinggi menjulang, kesana kemari naik kapal terbang, sehari-hari makanannya rendang, kadang-kadang empek-empek dari Palembang, ditambah dengan gulai udang. Namun hati tidak pernah senang, tidak pernah tenang. Kenapa Ustaz? Karena suaminya mata keranjang. Ketahuan pacaran dengan mantan istri orang, janda kembang dari rimbu hujan. Na'udzubillahimin. Harta yang kita tumpuk-tumpukkan Bapak Ibu tidak akan berarti kalau tidak kita manfaatkan untuk syiar agama. Maka hari ini kita berikan sebagian harta kita Bapak Ibu untuk perjuangan syiar agama. Mari Bapak Ibu jalankan kotaknya sambil kita berselawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada kota jalan-jalan, kerjaannya cari amalan, yang ngisi dapat keberkahan, yang tak ngisi kawannya Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada kota wirawiri, kerjaannya cari rezeki, yang ngisi mudah rezeki, yang tak ngisi cepat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah selesai? Jadi Bapak Ibu, kita ambil beberapa menit lagi. Yang kedua Bapak Ibu, yang bisa merusak persatuan apa? Penyakit hati. Ibu, Bu, dalam tubuh kita ini Bapak Ibu ada dua penyakit. Yang pertama namanya penyakit zahir, yang kedua penyakit batin. Penyakit zahir itu apa Ustaz? Batuk, demam, pilek, asam urat, asam lambung, kurang asam. Itu termasuk penyakit. Termasuk juga stroke, kolesterol, kemudian darah tinggi, darah rendah. Itu penyakit. Cuman kata orang, kalau obat penyakit darah rendah itu sangat mudah. Apa obatnya Bapak Ibu? Cukup dengan air ludah, insya Allah sembuh. Kalau Bapak Ibu tidak percaya,
ludahlah orang yang duduk di sebelah kita. Pasti langsung naik darahnya itu, Pak. Nah, ya. Ini penyakit zohir, Bapak Ibu. Penyakit zohir bisa diobati dengan perentaraan dokter. Bisa diobati dengan kita pergi ke rumah sakit atau kita pergi ke apotek, insya Allah tersedia obat-obatannya. Namun Bapak Ibu, ada obat penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter, yang tidak sembuh meskipun kita ke rumah sakit. Penyakit apa itu? Penyakit hati. Apa penyakit hati itu, Ustaz? Yang pertama, al-kibru, penyakit sombong, angkuh, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling berkuasa, merasa diri paling lama dalam organisasi. Nah, ini penyakit sombong. Ibu, orang kalau sudah terkena penyakit sombong, maka tidak akan bisa menjaga persatuan. Betul, Bu? Betul, Bu? Orang kalau sudah sombong, Pak, merasa dirinya paling hebat dan orang lain tidak berguna. Padahal Bapak Ibu, setiap kita ini punya peran masing-masing. Betul? Punya peran masing-masing. Betul, Bu? Betul? Adanya orang kaya itu karena ada orang miskin. Adanya pejabat karena ada rakyat. Adanya ustadz karena ada penceramah, adanya jamaah. Jadi Bapak Ibu, seorang pemimpin bisa menjadi kepala desa itu karena ada rakyat yang memilihnya. Betul? Maka kepala desa jangan sombong. Kepala desa tidak boleh sombong. Pak kepala desa, apa nama kepala desa? Jangan sombong. Karena Bapak terpilih hari ini karena dipilih oleh rakyat. Betul? Adanya orang kaya karena ada support dari orang miskin. Betul tak? Punya kebun luas ratusan bahkan ribuan hektar. Kalau tidak ada orang yang bekerja untuk membantu manen, mupuk, sanggup dah orang kaya itu. Seorang ustadz bisa terkenal, punya jemaah banyak, ceramahnya bisa dikatakan hebat karena ada jemaah yang mendengarnya. Betul? Sehebat-hebatnya ustadz, kalau tidak ada jemaah, ceramah sendirian di atas ini, apa kata orang itu? Itu gila. Betul? Maka kita ini butuh dengan orang lain, Bapak Ibu. Tidak perlu kita sombong. Betul? Betul? Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita hidup bermasyarakat ini, belajarlah dengan gulai nangko. Kalau bahasa kami Jambi, Bu, gulai nangko. Tahu gulai nangko? Gulai nangka, tahu? Coba kita lihat gulai nangka. Gulai nangka itu terasa enak, terasa lezat, terasa nikmat karena ada persatuan bumbu di dalamnya. Betul, Bu? Betul? Coba kalau nangka merasa hebat sendiri. Di mana-mana orang ada acara khitanan, orang muji, wah enaknya gulai nangka di sini. Ada acara tahlilan, orang bilang lezat gulai nangka di situ lagi. Sehingga nangka merasa sombong. Sombong akhirnya tersinggung bumbu. Jangankan bumbu, garam saja yang tersinggung, nah itu bahaya gulai nangka. Kata garam, wahai nangka, karena engkau merasa sombong dipuji-puji oleh orang, mulai sekarang kata garam, saya undur diri dari persatuan gulai nangka. Enak gak gulai nangka itu Bapak Ibu? Tidak enak. Maka artinya apa? Setiap kita ini Bapak Ibu punya tugas masing-masing. Bansel tugasnya menjadi pawang, pengaman. Ya, Bu, Ibu,
Ibu, maka kita belajar dengan 5 jari. 5 jari ini punya simbol Bapak Ibu. Pertama ada namanya jari jempol. Jempol ini simbol apa Bapak Ibu? Simbol pemimpin. Jempol. Kalau pemimpinnya sudah bagus, insya Allah rakyatnya bagus. Amin. Amin ya Rabbal. Kita doakan semoga Pak Kades jadi pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Kalau pemimpinnya bagus, insya Allah rakyatnya bagus. Yang kedua apa nih? Telunjuk. Ini simbol orang kaya, Bu. Kalau orang kaya sudah nunjuk, aman. Ya. Kalau toke-toke di sini nunjuk, nah itu masjid itu nampaknya keramik belum siap, ditunjuk oleh orang kaya, selesai. Jangan sampai orang miskin nunjuk-nunjuk, dipatah orang tangannya. Nah, jadi ini simbol orang kaya. Ini simbol apa, Bu? Dari tengah, simbol ulama, simbol umaro, simbol lembaga adat. Tempatnya paling tinggi, dihormati, dan mereka ini mestinya tegak lurus di tengah-tengah. Jangan memihak ke kanan, jangan memihak ke kiri. Itulah tugas ulama dan lembaga adat. Kemudian ada lagi jari manis. Ini simbol siapa Bapak Ibu? Pemuda. Pemuda Ansor, tempatnya di jari manis. Karena apa? Jari manis ini kalau yang bagus-bagus kan cenderung anak-anak muda itu berpenampilan bagus-bagus. Contohnya Ansor-Ansor ini gagah-gagah semua. Pakaian NU gagah-gagah semua. Ya, ini simbol. Makanya kalau ada cincin itu pasangnya di jari manis. Ini simbol anak muda. Yang selanjutnya simbol, ini kelingking, simbol ibu-ibu atau perempuan. Ini Pak, walaupun kecil, fungsinya banyak ini Pak. Jangan kita anggap enteng. Fungsinya banyak ini Bapak Ibu. Kalau telinga gatal itu mungkin dipakai kelingking. Kalau hidung gatal itu pakai kelingking. Jangan coba-coba kalau hidung gatal itu nukiknya pakai jempol. Bolong gitu Bapak Ibu. Bahkan di dusun kami Bu, di desa kami kalau orang ngecek ayam telur atau tidak itu pakai kelingking. Jadi Bapak Ibu ini 5 ini. Kalau 5 ini bersatu, pemimpinnya, orang kayanya, ulamanya, kemudian pemudanya, ibu-ibunya, kalau sudah kompak bersatu, ini kemana saja dibawa ini Bapak Ibu kuat. Betul? Betul? Mike Tyson bisa menjadi petinju dunia karena 5 ini bersatu Ibu. Coba kalau salah satu saja tidak ada, misalnya jempolnya tidak ada kekuatan untuk ini, maka 5 ini mesti bersatu. Cuman Bapak Ibu di antara jari yang 5 ini punya kelemahan masing-masing. Punya kelemahan masing-masing. Kita lihat, kalau jempol ketemu dengan kelingking, siapa yang kalah? Jempol dari siapa? Pemimpin. Kelingking perempuan. Maka hati-hati Pak Kades, godaan perempuan. Banyak jabatan lengser gara-gara godaan perempuan. Betul Bapak Ibu? Maka Pak Kades hati-hati Pak Kades. Ini kalah dari jempol oleh kelingking. Cuman kelingking akan kalah kalau ketemu dengan telunjuk. Telunjuk dari siapa? Orang kaya. Ibu-ibu kalau sudah nampak duit Pak, aman urusan. Betul Bu? Betul Bu? Makanya Pak, Ustadz saya dulu, kiai saya di pondok, beliau pernah bilang, Andre, kalau istrimu sakit, jangan dibawa ke puskesmas, lambat sembuhnya. Cuman bawalah ke toko emas, insya Allah cepat sembuh. Itu rahasia perempuan. Ibu ini kelemahannya duit itu apa? Maka bapak-bapak Pak, kita laki-laki ini Pak tidak perlu ganteng, biar jelek asal punya. Kita Pak laki-laki ini meskipun 3 hari tidak pulang rumah, asalkan sebelum berangkat ninggalin
Meskipun kita 3 hari tidak pulang rumah, ibu-ibu ini tidak akan marah, asal pulangnya bawa. Kita ini Pak tidak ada artinya Pak. Kita ini tidak berguna Pak. Kalau bagi perempuan ini cuma duit. Jadi kalau ada duit aman ya Bu. Ibu, Bu. Nah, jadi bapak-bapak kita harus maklum lah Pak. Kalau sekarang Pak, memang banyak paket-paket datang secara bertubi-tubi di rumah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi penyakit hati pertama al-kibru, merasa sombong, angkuh. Yang kedua, penyakit hati ini al-hasadu, penyakit hasad. Tahu hasad Bu? Tahu hasad? Hasad itu iri dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Lihat tetangga beli kipas angin, kepala dia yang mutar-mutar. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia gigil kedinginan. Tetangga naik haji, dia naik tensi. Tetangga beli parabola, dia beli Paramex. Tetangga naik haji, dia naik tensi. Tetangga beli mobil baru, dia naik ambulan. Akhirnya mati Bu. Maka Bapak Ibu sekalian, buang jauh-jauh penyakit hati. Mudah-mudahan kita semua bisa kompak, kita bisa bersatu, kekeluargaan kita di Triwana bisa menjadi keluarga yang senantiasa menjaga kekompakan dalam pengajian Nahdlatul Ulama ini. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bersyukurlah Bapak Ibu bergabung bersama Nahdlatul Ulama, karena pendiri kita Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau seorang ulama besar, beliau seorang waliullah, dan insya Allah Bapak Ibu, beliau akan membimbing kita di surga nanti. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kenapa beliau digelar Hadratus Syekh Bapak Ibu? Salah satu syarat mendapat gelar Hadratus Syekh adalah hafal kutubus sittah. 6 kitab hadis mesti hafal di luar kepala. Mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, riwayat Imam Ahmad, pokoknya hafal 6 kitab hadis baru berhak mendapat gelar Hadratus Syekh. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama karena cuma hafal 1 hadis, mesti kita pertentangkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita terpengaruh. Orang sekarang ini hanya cuma hafal 1 hadis. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap sesat masuk neraka. Nah, ini cuma 1 hadis yang dihafal menyalah-nyalahkan amaliyah yang telah diajarkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama yang hafal kutubus sittah. Maka Bapak Ibu, kita beruntung belajar dengan menjadi pengikut dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan beliau membimbing kita ke surga nanti. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dengan amaliyah Nahdlatul Ulama, dengan pengajian-pengajian Nahdlatul Ulama, insya Allah akan menjadi bekal terbaik bagi kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu menuju akhirat perlu bekal yang banyak. Jangan sampai kita tidak membawa bekal. Kita kalau tidak membawa bekal, kita cuma dapat melihat kesenangan orang, tidak dapat merasakannya. Jangankan menuju akhirat Bapak Ibu, kita pergi pulang ke kampung halaman saja, kalau tidak bawa bekal, kita cuma dapat melihat kesenangan orang, tidak dapat merasakannya. Betul Bapak Ibu? Betul. Contoh, Bapak Ibu ingin pergi ke Jambi, atau pergi ke Padang, atau pulang ke Jawa, bawa bekal cuma cukup untuk ongkos, tidak cukup untuk yang lain. Apa yang terjadi Bu? Mobil trapel, mobil bus yang kita tumpangi
pasti mampir di rumah makan. Betul Bapak Ibu? Betul. Karena kita bawa bekal cuma cukup untuk ongkos, dan cukup untuk makan. Apa yang terjadi? Terlapar Bu. Orang megang paho ayam, kita megang paho dewek. Orang megang punggung ayam, kita megang punggung dewek. Orang megang dado ayam, kita megang dado dewek. Orang megang kaki ayam, kita megang kaki dewek. Orang megang telur ayam. Insya Allah. Jadi banyak cakap banyak salah gitu ya. Maka untuk penutup Bapak Ibu, nampaknya banyak cakap banyak salah. Maka saya akhiri, kalau ada jarum yang patah jangan dibuang di dalam parit. Kalau ada cakap yang salah tolong jangan diungkit-ungkit ya Bu. Kalau ada jarum yang patah, siapa pula yang matahin? Kalau ada cakap yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan berjumpa kembali. Amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh Bapak Ibu menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, tolong Bapak Ibu jangan sampai tidak mandi. Burung balang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, karena tadi saya perhatikan di pengajian ini, nampaknya mayoritas yang hadir ibu-ibu. Maka pantun terakhir saya persembahkan untuk ibu-ibu. Mohon maaf bapak-bapak tidak kebagian. Ya Pak, Ibu, Bu, dengar pantun terakhir untuk ibu-ibu. Burung balang terbang malam, terbangnya sungguh tinggi sekali. Di akhir ceramah saya ucapkan salam. Kalau ibu tak menjawab, saya doakan suaminya kawin lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikian mauidhah hasanah yang telah kita dengar bersama. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dilanjutkan acara yang ke-8 yakni doa yang akan dipimpin oleh Kiai Amin Mustafa selaku sesepuh NU Triwani. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersama-sama pulang ke rumah masing-masing, semoga selamat semuanya sampai tujuan tanpa halangan, dan kita mengharap keberkahan, doa dan manfaat pada pengajian sore hari ini. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, barokah fi dunia wal akhirah. Mari tetap berdoa sejenak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, curahkanlah kepada kami keselamatan dan kesejahteraan selama-lamanya di dunia dan akhirat.
Allahumma ya nur ya haqqu ya mubin, terangilah hati kami seperti Engkau menyinari dunia ini dengan cahaya matahari. Tunjukkanlah kami kepada kebenaran dan jauhkanlah kami dari segala keburukan, karena tidak ada yang dapat mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari segala keburukan selain Engkau ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, bimbing kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bimbing kami untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia-Mu, dan bimbing kami semua untuk senantiasa beribadah sebaik-baiknya kepadamu ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, kuatkanlah iman kami, indahkanlah budi pekerti kami, luaskanlah rezeki kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan sampaikanlah segala cita-cita dan harapan kami di dunia sampai akhirat nanti. Allahumma ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pada guru-guru kami, dosa para pendiri Nahdlatul Ulama, dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami, dan semua dosa-dosa orang yang telah berbulan ke rahmatullah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.